Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dari Surat.id dengan headline: Tewaskan 3 polisi saat penggerebekan judi, Kopda Basarsa dituntut hukuman mati. Kopral 2 Basarsa resmi dituntut hukuman mati oleh auditor militer setelah terbukti melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya 3 anggota kepolisian saat penggerebekan praktik judi sabung ayam di kawasan Letter S, Register 44, Kabupaten Waikana, Lampung pada Kamis 17 April 2025 lalu. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 21 Juli 2025, auditor juga menuntut agar Basarsa diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, perwira menengah TNI lainnya, Peltu Lubis, yang turut terseret dalam kasus ini karena mengelola arena judi sabung ayam, dituntut hukuman penjara selama 6 tahun atas pelanggaran pasal 303 KUHP terkait perjudian. Kuasa hukum keluarga korban, Putri Maya Rumanti, mengapresiasi tuntutan maksimal yang diajukan oleh auditor. Ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan bentuk nyata keadilan bagi para korban dan merupakan langkah yang memberi harapan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai pihak yang sejak awal mendampingi keluarga korban, saya tahu betul betapa berat perjuangan mereka. Tuntutan ini menjadi cahaya di tengah duka, ungkap Putri. Sementara itu, Sasnia, istri dari AKP Anumerta Lucianto, salah satu polisi yang gugur, mengungkapkan bahwa ia telah lama menanti keadilan atas kematian suaminya. Ia berharap majelis hakim nantinya menjatuhkan vonis seadil-adilnya sesuai tuntutan. Saya ingin keadilan ditegakkan, tidak hanya untuk suami saya, tapi juga bagi keluarga 2 korban lainnya, ujarnya dengan haru. Sidang vonis terhadap Kopda Basarsa dan Peltu Lubis dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Lamsel.id dengan headline: Polsek Katibung tangkap pelaku curanmor di Simpang Kates Katibung. Dari Lampung Selatan melaporkan, TK 308 unit Polsek Katibung Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan Simpang Kates, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung. Unit Reskrim Polsek Katibung mengamankan pelaku berinisial IS 39 tahun, warga Gedung Air, Bandar Lampung. Pelaku diringkus 2 hari setelah kejadian bersama barang bukti sepeda motor Yamaha Aerox hasil kejahatannya. Kami telah mengamankan pelaku berinisial IS. Dia mencuri motor milik warga yang terparkir di depan kontrakan. Saat ini pelaku sudah kami tahan untuk proses hukum lebih lanjut, ujar Kapolsek Katibung AKP Rudi S. Aksi pencurian terjadi pada Kamis 17 Juli 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban bernama Zainal Arifin 60 tahun, warga Desa Tanjung Ratu, memarkirkan sepeda motor Yamaha Aerox miliknya di depan kontrakan dekat Gardu Simpang Kates dengan kondisi kunci masih tergantung. Saat korban kembali setelah membantu mengatur lalu lintas, motornya sudah hilang. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah dan melapor ke SPKT Polsek Katibung. Menindaklanjuti laporan itu, tim unit Reskrim Polsek Katibung segera melakukan penyelidikan. Berbekal informasi dan bukti awal, petugas berhasil menangkap pelaku IS pada Sabtu 19 Juli 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Desa Tanjung Ratu. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diamankan bersama barang bukti ke Mapolsek Katibung. Modus pelaku cukup klasik, memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci tergantung di motor, tapi kami bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku hanya dalam 2 hari, tambah AKP Rudi. Polisi menyita 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2017 dengan nomor polisi BE6828OF yang digunakan pelaku dalam aksi pencurian tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus serupa di wilayah hukum Polsek Katibung. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Sumek.id dengan headline: Kasus pembunuhan di area mes karyawan di Desa Sungai Baung Oki diungkap, polisi sebut motif sakit hati. Dari Kayu Agung melaporkan, kasus pembunuhan yang terjadi di area mes karyawan perusahaan di Desa Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil diungkap. Ungkap kasus ini dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ilir.
yakni untuk pelakunya berinisial B 39 tahun berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi pembunuhan tersebut. Dijelaskan Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto SAIC KMH, dampingi Kasat-Reskrim, Ibtu Rio Trisno SMH, dan Kasih Humas, Ibtu Hendi Yusrian. Adapun peristiwa pembunuhan yang terjadi yaitu pada Sabtu, 28 Juni 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di area mes karyawan PT Modern Widya Technical, tepatnya di Desa Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan. Pada peristiwa itu, dengan korbannya Y 41 tahun meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada kiri, terang Kapolres didampingi Kapolsek Air Sugihan, Ibtu Belki Pramulya SMSI, Senin 21 Juli 2025. Termasuk juga korban mengalami patah tulang iga ke-6 yang menjadi penyebab utama kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Kapolres mengungkap, peristiwa pembunuhan terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan sehingga membuat korban meninggal dunia. Insiden diduga dilatar belakangi oleh rasa sakit hati. Peristiwa itu berawal dari selisih paham antara korban Y dan pelaku B yang merupakan sopir truk angkutan pegawai PT MWT, jelas Kapolres. Lalu, insiden terjadi saat korban hendak kembali ke mes dan berniat menaiki truk yang dikemudikan oleh pelaku. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.